Tahap 1 tertuang dalam episode pertama, tahap 2 tertuang dalam episode 2-3, tahap 3 tertuang dalam episode 4-5, tahap 4 ada di dalam episode 6-10, tahap 5 ada dalam episode 11-13, tahap 6 ada dalam episode 14, dan tahap 7 ada di dalam episode 15-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa dan sahabat PLGM, melantunkan Al-Quran dengan irama yang indah adalah dambaan setiap muslim dan muslimah, baik bagi dirinya sendiri maupun keturunannya. Apa saja tahapan yang harus dijalani dalam rangka ikhtiar menguasai satu irama Al-Quran? Alhamdulillah kami sudah merangkumnya untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat dan sukses. Berikut ini adalah 7 tahapan menguasai satu irama Al-Quran. Yang pertama, perencanaan. Merencanakan materi apa saja yang akan dipelajari dari awal hingga akhir proses pembelajaran. Gunakan panduan atau kurikulum belajar yang sudah lazim digunakan, misalnya kurikulum PLGM. Yang kedua, menguasai rumus. Memilih rumus yang akan digunakan untuk belajar, mengulang-ulang rumusnya hingga di luar kepala. Contoh rumus yang bisa digunakan adalah rumus naik datar turun, yaitu rumus yang saya ciptakan dan kini dipakai di setiap training yang diadakan oleh PLGM. Yang ketiga, mengacak dan menggabung nada. Menghindari nada monoton dengan cara berlatih mengacak dan menggabungkan nada. Mengacak nada artinya tidak harus berurutan naik datar turun. Misalnya, habis naik boleh langsung turun, atau habis turun bisa datar, ya. Jadi tidak harus berurutan, habis naik, kemudian datar, kemudian turun. Sedangkan menggabungkan nada adalah 2 atau 3 nada digabung menjadi 1. Yang keempat, mempelajari variasi. Selain nada yang standar, naik, datar, dan turun, ada nada lain yang perlu dipelajari, misalnya nada tinggi, nada rendah, dan nada setengah. Nada tinggi adalah nada di atas naik, sedangkan nada rendah yaitu nada di bawah nada turun. Sedangkan nada setengah adalah nada pertengahan antara naik dan datar, atau antara datar dan turun, atau bisa disebut dengan nada fals. Selain variasi nada, ada juga variasi dalam memulai lantunan irama itu sendiri, yang biasa kami sebut sebagai model-model awal nada. Yang kelima, kombinasi dengan irama lain. Kadangkala sebuah irama akan optimal saat dikombinasikan dengan irama yang lain. Dalam menguasai irama nahawan misalnya, akan optimal jika dikombinasikan dengan bayati dan jiharkah. Yang keenam, menirukan qori. Menjelajahi internet untuk menyimak bacaan para qori lalu menirukannya adalah hal yang positif. Namun, tahapan menirukan qori ini sebaiknya baru dilakukan saat pondasi atau dasar-dasar teori sudah dikuasai. Hal ini untuk menghindari apa yang kami sebut sebagai sindrom Beo, yaitu saat seseorang bisa menirukan persis seperti yang dilantunkan oleh qori populer, namun hanya di ayat atau surat tertentu. Saat berpindah ke ayat atau surat lain, dia tidak mampu menerapkan lantunan irama yang sama. Inilah akibat dari tidak mau belajar teori
dan materi dasar secara berjenjang atau bertahap, dan malah memilih cara instan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mengulang-ulang. Setelah mempelajari seluruh teori dan mempraktekkan setiap materi, saatnya mengulang-ulang agar materi terserap sempurna dan target belajar tercapai. Dengan mengulang-ulang, rumus akan semakin melekat, transisi nada semakin halus, dan irama semakin indah. Pemirsa dan sahabat PLGM, setelah mengetahui 7 tahapan untuk mempelajari satu irama Al-Quran tadi, tiba saatnya kami sampaikan bahwa PLGM telah membuat panduan atau kurikulum bagi sahabat yang ingin mempelajari irama bayati dan nahawan. Warna biru adalah flashdisk PLGM seri menguasai irama bayati, dan warna merah marun untuk flashdisk PLGM seri menguasai irama nahawan. Dengan panduan yang kami sediakan ini, sahabat bisa mempelajari irama bayati dan nahawan dari nol hingga mahir. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh real penerapannya untuk belajar irama nahawan. Berikut ini adalah panduan menguasai nahawan yang telah kami susun. Dalam daftar isi flashdisk PLGM seri menguasai irama nahawan ini, tampak bahwa 7 tahapan yang telah kita bahas sebelumnya tercermin dalam 16 episode. Episode 1 pendahuluan, episode 2 nahawan asli, episode 3 rumus naik datar turun, episode 4 mengacak ujung nada, episode 5 menggabungkan nada, episode 6 nahawan jawab model yang pertama, episode ke-7 nahawan jawab model kedua, episode 8 nahawan jawab model 3. Episode 9 menggabungkan nahawan asli dan nahawan jawab. Episode 10 nada setengah. Episode 11 kombinasi nahawan bayati model yang pertama. Episode ke-12 kombinasi nahawan bayati model yang kedua. Episode 13 kombinasi nahawan bayati model ketiga. Episode 14 menirukan qori. Episode 15 tilawah irama nahawan. Episode 16 penutup. Tahap 1 tertuang dalam episode pertama. Tahap 2 tertuang dalam episode 2 sampai 3. Tahap 3 tertuang dalam episode 4 sampai 5. Tahap 4 ada di dalam episode 6 sampai 10. Tahap 5 ada dalam episode 11 sampai 13. Tahap 6 ada dalam episode 14 dan tahap 7 ada di dalam episode 15 sampai 16. Saya contohkan salah satu tahapan belajar irama nahawan dalam flashdisk PLGM seri menguasai irama nahawan. Misalnya tahap 5 yaitu kombinasi nahawan dengan irama lain. Tahap ini tertuang dalam episode 11 sampai 13. Episode 13 membahas irama nahawan dikombinasikan dengan bayati dan jiharkah. Silakan simak penerapannya dalam surat Al-Fatihah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada surat Al-Fatihah yang baru saya bacakan itu ada kombinasi 3 irama,
Yang pertama nahawan, kemudian pas mulai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah bayati. Kemudian ihdinas siratal mustaqim itu adalah irama jiharkah. Kemudian berikutnya kembali ke bayati lagi, dan terakhir langsung turun ke irama nahawan. Jika seluruh tahapan dalam ikhtiar menguasai irama Al-Quran sudah dipelajari dan dipraktekkan, maka sepantasnya kita barengi ikhtiar tersebut dengan doa kepada Allah. Semoga ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari ilmu irama Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.